Saudara-saudari yang terkasih, gembala seringkali dijadikan lambang untuk seorang penguasa karena kesetiaan dan pemeliharaan mereka terhadap binatang peliharaan mereka. Sebagaimana seorang gembala memelihara dan menjaga kawanan ternaknya, demikianlah seorang raja diharapkan memelihara dan menjaga umat atau bangsa yang dipercayakan kepada mereka. Tetapi Nabi Yeskiel melihat para gembala Israel tidak berlaku demikian. Para raja dan para pemimpin Israel tidak menunaikan tugasnya dengan baik. Mereka hanya mengambil keuntungan dari umat yang dipercayakan kepada mereka, tetapi tidak mau menjaga dan memelihara mereka, sehingga Israel tidak terlindungi dan akhirnya binasa dengan masuk pembuangan. Karena itu, Tuhan akan mengambil kembali domba-domba yang dipercayakan kepada mereka itu, dan Dia sendiri akan memperhatikan dan menjadi gembala kawanannya. Mari sejenak kita mendengarkan kitab Yeskiel bab 34 ayat 15 sampai dengan 17. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan kamu, hai domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Saudara-saudari terkasih, kecerobohan para pemimpin Israel telah membuat bangsa itu tercerai-berai. Negeri mereka diserang oleh bangsa lain tanpa dapat melawan. Mereka diangkut dari negeri mereka sendiri ke tanah pembuangan di Babel. Mereka terusir dari tanah air mereka sendiri. Tetapi Tuhan, pemimpin mereka yang sejati, tidak akan membiarkan mereka berada dalam keadaan seperti itu. Ia tidak rela umatnya mengalami nasib seperti itu, seperti kawanan domba yang terserak dan selalu terancam. Tuhan sendiri akan turun tangan seperti seorang gembala mencari domba-dombanya yang terserak. Ia akan mendatangi umatnya di tempat mereka dibuang. Pada hari berkabung dan hari kegelapan, yaitu hari runtuhnya Israel akibat serangan bangsa Babel, Ia akan menyelamatkan mereka, melepaskan mereka dari derita pembuangan. Allah akan membawa Israel yang terbuang itu kembali ke tanah air mereka sendiri. Tanah itu adalah tanah milik mereka sendiri. Tuhan telah memberikannya kepada mereka. Negeri mereka sendiri akan mencukupi segala kebutuhan mereka, dan mereka tidak akan kekurangan. Di situ mereka akan tinggal bagaikan kawanan domba yang digembalakan di padang rumput yang baik, yang selalu hijau subur karena diairi oleh aliran sungai. Di situ mereka akan tinggal tenang dan damai. Tidak ada lagi yang akan mengganggu mereka. Mereka aman dan tenang bagaikan kawanan domba yang berbaring di padang rumput hijau. Mereka dapat merasakan keamanan dan kedamaian itu karena Tuhan sendiri menggembalakan mereka. Tuhan akan menjaga mereka sehingga tidak ada yang dapat mengganggu mereka. Secara penuh
Tuhan akan memperhatikan mereka. Terhadap umat-Nya, Tuhan akan bertindak seperti seorang gembala yang baik terhadap domba-dombanya. Seorang gembala yang baik sungguh-sungguh memperhatikan domba-dombanya. Ia tidak menginginkan domba-dombanya hilang atau tersesat. Karena itu, ia mencari domba-domba yang hilang atau tersesat dan membawa mereka pulang. Ia tidak menginginkan domba-dombanya yang sakit atau terluka, tersiksa oleh penyakit atau luka itu. Sesegera mungkin ia akan membantu mereka untuk sembuh. Ia menginginkan domba-dombanya tetap aman dan terlindung. Tidak seperti para pemimpin mereka dahulu, yang justru hanya mengambil keuntungan dari rakyatnya dan tidak mau mempedulikan mereka. Tuhan akan mengasihi mereka dengan kasih yang sesungguhnya. Tuhan tidak akan mengambil keuntungan apapun dari mereka, karena memang Ia tidak memerlukan apapun dari mereka. Yang penting bagi Tuhan adalah bahwa umat yang dikasihinya itu hidup dalam kedamaian yang sejati, bebas dari segala penderitaan, ketakutan, dan kekhawatiran. Allah, Gembala sejati, sekaligus akan menjadi hakim bagi domba-dombanya itu. Ia sudah mencurahkan segala kasih dan perhatiannya kepada umat yang dikasihinya. Hal ini tidak berarti bahwa mereka boleh berlaku seenak mereka. Tuhan mengharapkan tanggapan umat terhadap kasih yang dilimpahkannya. Tuhan akan memberikan penilaian kepada kawanan dombanya, dan mereka yang tidak menanggapi kasih itu sebagaimana yang diharapkan Tuhan akan disingkirkan. Tetapi mereka yang dengan rela menanggapi kasih itu akan tetap tinggal damai dan sejahtera. Para saudara, Tuhan memperkenalkan diri sebagai gembala yang baik bagi umat-Nya. Ia memberikan perhatian penuh kasih kepada domba-dombanya, terutama yang sakit dan menderita. Pewartaan Nabi Yehezkiel ini merupakan undangan bagi para pendengarnya untuk datang kepada Tuhan, Gembala yang sejati itu. Mereka yang tersesat dipanggil untuk datang kepadanya. Mereka yang menderita diundang untuk mendapatkan penghiburan dari Sang Gembala itu. Semua diundang untuk mempercayakan diri kepadanya. Mereka yang datang kepadanya tidak akan dikecewakan. Tuhan hanya ingin mengasihi mereka dan membebaskan mereka dari segala penderitaan. Ia sama sekali tidak membutuhkan apapun dari mereka. Mereka tidak akan dirugikan, tetapi justru akan mendapatkan kasih dan perhatian. Para saudara, manusia tidak lagi perlu mencari jalannya sendiri. Tuhan sudah menyediakan jalan untuk mereka. Banyak orang telah melihat dan mengalami bahwa jalan yang dibuat sendiri membawa mereka kepada kebinasaan. Jalan Tuhan tidak akan membawa manusia kepada kesesatan dan kebinasaan itu, karena Tuhan melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat manusia, yakni soal masa depan, keinginan hati setiap manusia, dan Dialah yang menguasai dunia dan segala yang terjadi di dalamnya. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita terus dituntun oleh Sang Gembala baik untuk menikmati hidup di dalam Dia. Tuhan memberkati kita. Amin.